depan. Hari ini Bandung, besok Jogja. Kenapa long way home ya? Jadi sebenarnya long way home tuh apa ya? Karena kita ini kan cyclist, ya maksudnya pesepeda baru lah ya. Terus pasti semua orang pengen banget sepedahan dari kota ke kota lain, nggak cuma dari Bandung ke coffee shop, tapi pasti kan kita punya apa ya, rasa pengen tahu seberapa kuat dan seberapa mampu sih kita buat mengayuh sepeda yang kita pakai setiap harinya gitu. Nah, terus The Long Way Home tuh sebenarnya emang apa ya, kita tuh ngerasanya kayak pengen nyari teman-teman yang ngerasa punya kita ke kota ini yuk, makan di sini yuk, terus ngelakuin hal ini yuk di sini yuk. Nah, awalnya tuh kita cuman trial pertama tuh sebenarnya awalnya tuh kita tuh mau dari Bandung ke Jakarta. Cuma dari Bandung ke Jakarta itu banyaklah hal yang bikin itu nggak terjadi. Kita long way home pertama itu kita dari Bandung, Sumedang, Subang, lewat MN ke Lembang, lanjut lagi Bandung. Ternyata seru juga ya gitu, kita kayak makan bareng, terus ketawa-tawa bareng, terus ada yang kayaknya nih momen kayaknya nggak bisa deh kita ngelewatin lagi nih, tapi kok bisa ya, jadinya akhirnya itu tuh yang menjadi terbentuknya The Long Way Home Volume 2, kayaknya kita harus lebih jauh lagi deh. Happy banget nih ngeliat rute ke Jogja, semangatnya langsung membara. Rasanya kayak iya kayak enggak gitu, ragu-ragu dulu di awal itu, nyampe nggak ya gitu awalnya. Dengan jarak 400 kilo kaki masih aman, tapi pantat nggak aman sih. Saya tuh sebenarnya mah suka banget si long ride datar tuh, tapi cuman benci tanjakannya aja sih. Cuma kaki kayak mau mati, itu mah kakinya kayak apa? Sakit gitu di bagian sini doang. Rasanya di luar ekspektasi, soalnya belum pernah kan. 400 kilo, paling jauh juga 300. Ini 400 tapi sama anak-anak. Ya di luar prediksi, tapi masalah waktu ternyata sesuai dengan prediksi. Kalau di awal soalnya karena kondisinya masih enak tuh, kita startnya jam 4 pagi kan, subuh kan. Kondisi jalan juga sangat enak buat digeber sih. Pas ngeliat di belakang mereka pada nempel, ya why not? Kita gas terus gitu. Kecuali pas di tanjakan nagrek ya udahlah, agak diturunin speednya supaya nggak terlalu jauh sama anak-anak. Tapi so far anak-anak sih keren sih. Bisa nggak lambat-lambat banget tuh istilahnya, lumayan cepet itu perjalanan sampai Tahu tuh. Sebenarnya sih kalau menurut aku sih bukan karena ketarik ya, tapi karena endorfin kita tuh lagi tinggi-tingginya gitu. Pokoknya anjir rame-rame nih sepedahan gitu, berenam, kita sepedahan jauh. Terus juga jadi rasa pengen terusnya tuh udah deh nyampe CP1, apalagi kan kita didukung sama disupport sama cuaca yang bagus ya. Maksudnya kita dari start jam 3 sampai kita CP Bayangan di Tahu daerah sebelum Malangbong tuh itu benar-benar cuacanya tuh adem banget, dingin, nggak rame, tapi seru gitu. Jadinya mungkin karena itu kali ya kita jadi tiba-tiba pada full speed
Kalau kita nggak mikir kalau di depan tuh ada Malangbong, tanjakan tinggi ya, tapi ya karena fun-nya tadi ya, ini kan tujuan Long Way Home juga sebenarnya kita tuh pengen ya riding fun aja ya, bukan buat waktu. Ya sesuai sama tagline kita lah, ride for fun, not for time. Jadi emang benar-benar fun. Ya udah sesampainya aja. Tapi ya malah jadinya kayak, kok kita kayak cepet banget ya. Nah itu sih sebenarnya. Jadi karena rasa exciting terhadap sesuatu yang baru yang kita lakuin ini sih. Jogja tuh rutenya sangat menarik sih. Maksudnya dari start dari Bandung sampai ke Jawa Tengah perbatasan tuh itu lumayan apa ya, buat kita sebagai orang yang baru memulai bersepeda jauh itu kayak hal yang menarik nih, dimana yang kita nggak bisa menemukan jalanan sepi, hutan, tanjakan sendirian. Ada momen dimana teman-teman ada yang black out, terus ada teman-teman yang merasa hanya main tidur deh, pengen istirahat, pengen cepet-cepet nyampe. Nah sebenarnya rutenya sih yang rute yang menarik sih, apalagi kan kita ngambilnya rutenya dari selatan ya. Maksudnya dari Bandung, lewat Malangbong, terus lewat Ciamis, Banjar, walaupun Banjarnya nggak kota ya, Banjar, Cilacap, sampai di Wangon, lanjut lagi ke Lumbir dan yang lain sampai akhirnya nyampe Jogja. Menurut aku sih itu rute yang sangat menarik sih buat kita yang masih awam, bareng-bareng lagi ya, grouping ya jatuhnya, buat nyampe ke Jogja. Dan di Jogja kan lumayan masyarakatnya masih sangat suka bersepeda ya, sama kayak di Bandung. Jadi kita ngerasanya ya ini hal yang menarik sih buat kita samperin dan bercengkrama dengan pesepeda lain di Jogja. Itu sih sebenarnya. Jalanan udah sadar, udah dimulai dari bangun tidur, udah sadar dari kemarin juga, udah sebelum berangkat juga udah pengen goes, udah gak sabar. Udah siap, udah prepare dari 2 minggu sebelum hari H, udah ngerasain wah ini kayaknya perjalanan panjang. Tahu nggak yang arah ke kanan ke Garut, kalau lurus ke Tasik, jalur ke Fast and Furious tuh, yang gini tuh. Lewat situ, jadi pas lewat situ lagi tuh kayak, yang kemarin kayak belum kerasa, belum dimulai gitu. Baru pas ngelewat di situ tuh, anjing ini nih baru dimulai nih gitu. Technical meeting kita atau briefing kita sebelum berangkat tuh kita bilang ya nggak usah terlalu dikejar waktu lah. Maksudnya kalau capek ya istirahat. Makanya kita bagi 2 grup. Jadi 2 grup nih, jadi kepala regu di grup-grup inilah yang menjadi tanggung jawabnya teman-teman yang ada di grupnya. Jadi sebenarnya kalau yang kita berhenti itu karena memang Malangbongnya aja lumayan ekstrim ya tanjakannya ya. Terus juga macet, ada perbaikan jalan. Jadi memang lumayan tersendat dan effortnya lebih tinggi. Jadi kita ambil istirahat di situ sebelum masuk ke Ciamis sebenarnya. Jadi emang itu sih sebenarnya ya karena kita semua ngerasa kayaknya istirahat dulu deh, nggak usah buru-buru deh. Jadi ya udah akhirnya kita berhenti aja di situ secara mendadak dan secara tidak terplan. Oh iya itu karena saya salah settingan saddle-nya, ketinggian. Kerasa banget itu, telur rasanya kram gitu, nggak ada rasanya itu. Jadi saya tambahin lagi pakai pempes lansia. Pakai pempes lansia, udah tuh masih aja tapi masih aja kram itu. Ternyata hari kedua tuh baru tahu, oh saddle-nya ketinggian. Saya turunin lagi, baru tuh kerasa enak tuh. Oke, sekarang kita udah jam 10. Posisi lagi ada di Ciamis. Ya kita bakal lanjut lagi sampai jam 7. Nanti kemungkinan akan nyampe di Jawa Tengah. Ikutin terus keseruan kita. For fun, not for time. Oke? Apa le?
CP kedua nih ya. CP1 untuk makan siang. Sekali lagi mau terima kasih buat para sponsor, buat Deus, terus buat yang barang ada di sini nanti, terus buat Mirror Space, terus juga buat Eastwood, Amazing, dan semua teman-teman dari Jaya Maju. Ayo kita makan dulu. Go. Roda baru. Mantap. Rekomen nih. Ciamis. Kita lanjutkan. Yuri. Panas. Bro. Belum Charlie. KM 154 nih. Alfamart sebelah kanan. Sebenarnya momen yang paling diinget sih tetap di Lumbir ya. Maksudnya Lumbir tuh momen ekstrim buat masing-masing kayaknya ya. Dari teman-teman juga pas kita nyampe di Wangon tuh pasti yang diomongin tuh Lumbir dan Lumbir selain The Endless tentunya ya. Kalau Lumbir tuh menurut aku tanjakan yang nggak pernah habis ya. Maksudnya habis dari Karangpucung terus kita lanjut sampai ke Lumbir tuh kan full climbing terus kan, nanjak terus. Nah di situ sih yang mana Om Vero sama Eki tuh udah di depan banget ya. Jadi kan kita bagi dua grouping ya, ada grup 1 dan grup 3. Untuk grup 1 tuh ada aku, Om Vero, sama Eki. Di grup 2 tuh ada Fauzan, ada Kale, sama ada Adam. Nah sebenarnya di saat momen itu kan kita tuh sebenarnya lagi nungguin grup 2 nih di Karangpucung gitu. Tapi karena Karangpucung terlalu jauh, akhirnya kita coba deh, ya udah deh kita sampai ketemu aja di Wangon. Saat itu CP istirahat kita di Deus 1 tuh di Wangon. Nah di Lumbir tuh memang momen yang paling bener-bener anjing ngapain nih sepedaan ya sampai sini gitu tuh. Salah satu cara biar kita nggak bosen, apalagi kayak jalur yang banyak flatnya, kayak kita awal start tuh Cibiru itu kan banyak flatnya, terus apalagi di Andes tuh, di Andes kan 80 kilo flat, wah itu sangat-sangat membosankan istilahnya. Salah satu triknya ya gas, kita ngebut, heart rate jadi naik, jadi badan jadi panas kan. Nah, saya tadi dikasih tahu teman katanya kalau long ride gitu teh harus ditarik gitu. Nah, kebetulan Om Vero di depan terus, nah saya coba ikut di belakangnya, ternyata kerasa ditarik itu enak, kayak nggak terlalu effort lebih gitu. Kayak kerasa nggak terlalu capek aja pas di lurusan apa. Intinya mah pas jangan jauh-jauh dari si Om Vero aja. Pas udah jauh, kerasa tuh baru capeknya tuh. Nah, setelah kerasa capeknya itu, saya coba nempel Om Vero aja sih, sebenarnya nggak ada target sama sekali. Kayak yang di video-video itu kita makan, kalau lapar makan, capek istirahat. Jadi motivasinya makan. Makan terus, jangan sampai lapar. Kita nggak sengaja ada abang-abangan saya, berdua abang-abangan saya ini ya. Yang satunya udah kehabisan tenaga, yang satunya emang perutnya apa ya kalau bahasa Sunda, ngeot. Jadi sebelumnya saya lihat Adam yang kayak capek kan, mungkin udah jenuh. Terus saya tungguin, pas sudah ketemu, pas mau ke CP1 tuh, kita tuh ngelihat bakso. Makan bakso dulu kali ya. Wah, saya langsung semangat. Boleh. Gas, kita ngebakso lah di situ sebelum tanjakan Lumbir. Beres ngebakso saya ketiduran gitu. Aduh. Ketiduran sama Cali berdua itu di tempat bakso. Karena emang cuacanya sangat mendukung buat tidur itu. Nah, beres dari situ baru tuh stamina-nya kembali gara-gara tenaga bakso telur.
momen yang sakral. Saya 4 kali jatuh karena pertama kali long ride memakai klit itu yang nggak bisa nggak bisa disengaja itu mah. Dari awal ragu sih pengen berangkat nggak ya itu teh, ternyata ya udahlah nekat berangkat. Terus setelah melewati ragu di Malangbongnya doang sih aku mah, karena udah trauma itu kan yang jatuh. Pas udah lewat situ udah rasa ragu itu hilang. Yang penting pengen cepet sampai Jogja aja udah. Pas tanjakan itu yang saya mau blackout itu anjing. Mana saya sendirian di belakang pada ditinggalin di depan. Anjing gelok. Udah anjir bisa nggak ya udah ngerasa gitu tuh. Cuman anjing gelok. Ya itu saya ngomong sama diri saya sendiri. Anjing gelok. Push your limit dan saya harus menyelesaikan apa yang udah saya mulai. Jadi harus beres ini sampai finish. Rangga, punten Rangga. Kenapa Mas Cale? Rem anjing. Krem. Si baju masuk dalam. Enggak sepedanya Rangga. Oh, pulang aja. Lagi di Kebumen, langsung logat saya berganti bahasa Jawa ya. No aing udah. Pulau sampean kayak Habis Gombong ini kanan, arah Pantai Pertanahan. ya. Pantai Pertanahan. Ya ada Klang Pantai Pertanahan kanan, itu belok kanan nanti 10 kilo. Nanti Gombong, Karanganyar, Kutowinangun. Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutowinangun, Purworejo, Jogja. Gas. Jam 2, jam 1. Jam 2 siang. Iya. Anjing, rekor. Masih hidup guys, masih berpelan-pelan. Kita berhasil nyampe di berapa ini? 290 km. Bener ya? Iya. Let's go, kita mantap dulu lah. Lantun guys. Nggak tahu lagi lah. Itu yang Bangan semuanya sampai langkah rumah sakitan bro. kilo. Jam berapa nih? Jam 2. Jam 2 deh Andos. Diandal sih. Paling menyiksa tuh flat panjang. Kalau nggak panjang sih paling kalau cuma 30-50 kilo mungkin masih oke ya. Ini flat di Andes itu panas dan kita masuk di Andes tuh jam 12 siang. Anjing, jalan endless kayak
tol lurus doang kayak kalau itu. Tapi anginnya aduh lurus berasa nanjak dan sangat ini sama truk-truk besar itu sangat mepet, nggak ada jalur pesepeda mah nggak ada. Jalan yang melelahkan itu di Denles. Jujur itu 80 kilo dengan terobosan angin kencang itu gokil sih. Saat pas kilometer 300 pas di jalur Denles itu merasa melawan angin dan jalur flatnya panjang banget. Oh, Dendos. Dendos ya bener. Ternyata harus beneran ditarik terus sama Om Vero sih. Setelah lepas beberapa kilometer teh kerasa wah anjing menyiksa banget sih itu. Kayak angin teh kayak anjing udahlah nggak bisa berat gitu, ke kayak berat aja kayak pengen berhenti. Untung si Om Vero berhenti di depan apa makan apa namanya es kelapa itu. Anjir kalau nggak mah udah itu mah pengen nyerah, berhenti titik nyerahnya di situ tuh. Untung ada es kelapa penyelamatku. Ya, Yon, Ori, Yon. Kejadian tidak terduga adalah ban bocor 2 kali. Itu sangat tidak terduga sih, dan itu juga agak kekonyolan sih. Kan di perjalanan kemarin itu ada masalah ya. Om Vero 2 kali bocor ban. Kebetulan saya sebelum hari H goes itu saya belajar dulu ke Mister Pamomo untuk bongkar ban, cara pasang bannya gimana. Jadi kalau si musibah itu terjadi kepada saya sendiri kayaknya mah kecil. Cuma masalahnya kalau nggak salah di pompanya aja. Ceket. Energi anak-anak nih udah kelihatan habis tuh, maksudnya karena kan kalau ya bersyukur ya kita start kita nggak kenapa hujan tuh, kita nggak bubuk di awal gitu. Nah ini karena kita bubuknya udah mau finish, jadi mau nggak mau kayaknya harus tetap kita gas nih mau nggak mau gitu tuh. Karena kalau kita nunggu sampai reda kemungkinan kita sampai di Jogja tuh mungkin jam 2 malam kayaknya, atau mungkin bisa lebih cepat jam 1 malam. Tapi karena kita pengen melihat muka udah pada lelah, pengen tidur, pengen mandi, habis ngelewatin Denles, ya terus pengen makan, ya mau nggak mau tuh anak-anak, jadi kita bablas deh. Yang awalnya kayak kita mikir juga kayaknya jas hujan yang kita bawa tuh nggak akan kepake gitu, tapi akhirnya ya kepake mau nggak mau nih karena udah pada capek. Ya itu lumayan kesenggol sih ego ya, pokoknya ayolah kita bablasin terus. Ya tapi akhirnya hujan berhenti juga tuh pas kita nyampe di makan malam jam 7. Itu di Bakmi Jawa kalau nggak salah, daerah Wates setelah Kulon Progo itu. Nah itu kita makan, terus hujan lagi, itu pas udah di Godean sih. Itu Godean udah mulai hujan dan Om Vero mulai bocor. Itu kita berhenti, lepas jas hujan, udah bisa kita bablas lagi tuh nggak pakai jas hujan. Itu sih kayaknya karena mungkin capek sih, jadi kita mau nggak mau, jadi ya gas terus aja deh. Nyala.
semuanya dari start tanggal 14 nyampe di tanggal 15 dengan selamat. Terus juga happy, keluhan pasti ada ya, cuma kayak terbayar kalau aku lihat dari muka anak-anak sih kayak kebayar. Akhirnya nyampe nih di Jogja gitu. Nah terus juga di Jogja kan lumayan rame kebetulan saat itu karena kita long weekend ya, jadi rame banget. Kayuhan pertama masuk daerah istimewa Yogyakarta terasa lokal pride Jogja emang terasa. Wah, ramah-ramahnya dengan tata kotanya terbaik. Itu saya senang banget sih itu, anjir. Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, Bre, itu Bre. Nyampe juga ya saya di sini ya gitu. Rasanya luar biasa sih. Luar biasa gembira, happy banget. Akhirnya bisa finish di Tugus dan bakar cerutu gue sih itu best moment buat gue sih. Best moment gue itu bakar cerutu sih di depan Tugu tuh. Karena seumur hidup nggak pernah terbayangkan sebelumnya dari Goes, Bandung, Jogja tuh nggak pernah terbayangkan. Bandung, Jogja. Enak. Mantap. Mantap banget. Terima kasih. Akhirnya nyampe di Jogja. Keseruannya besok ya tidur ya. Tidur. Foto dulu lah. Hey. Long Way Home Volume 2 nih yang lumayan sangat seru sih dengan medannya. Ya terus juga keseruannya sih lumayan banyak banget kalau kalian bisa lihat sih. Mungkin kita nggak se-cyclist itu karena kan kayak Tour de Fun kan esensinya cuma pengen fun ya jalan-jalan jauh fun, nggak ngejar waktu. Terus juga kita nyampe Jogja juga waktu yang kita estimasikan itu juga masih dalam estimasi kita gitu tuh. Itu fun banget, keliling-keliling Jogja sampai akhirnya kita finish di tempat penginapan kita. Dan di besoknya pun kita punya agenda lain dengan teman-teman semuanya yang udah menyambut kita, buat anak-anak perhaulan, baik-baik saja, terus anak basic cycle, sama anak-anak PSIM, si Yoga. Makasih banyak udah menyambut kita. Perkenalan pertama yang cukup berkesan buat teman-teman cycling di Jogja, cyclist ya di Jogja. Komunitasnya solid, kita diajak seru-seruan, masuk gang-gangan, sampai ya pokoknya lumayan heboh lah itu saat itu gitu. Nah, terus juga kita disambut dengan hangat. Harapan untuk nextnya Vol 3 kayaknya pasti kilometernya lebih dari yang Vol 2 ya. Terus rutenya lebih ekstrim lagi kayaknya. Cuman view-nya lebih bagus lagi. Let's go! Kilometer lebih tinggi sih harusnya. Perbanyak lurusan, kurangi tanjakan, anjir. Udah free. Saya pasti ikut. Go! Yang penting view lebih mantep sih. Bali kayaknya mantep ini. Gas Bali Lombok, go kan! Kilometernya pasti harus ditambah, pesertanya lebih dibanyakin lagi biar seru. Yang lain yang belum pernah long ride nggak apa-apa, harus pada ikut gitu, lebih rame. Terus tujuannya harus yang baru, jangan yang kemarin lagi. Mending tahu tujuan daripada tahu rutenya. Karena ekspektasi kita tujuan itu anjir, ini bagus di sana bakal gini, tapi nggak tahu selama di jalan bakal ada apa. Nah itu tuh yang seru tuh. Udah, let's go. Buat teman-teman yang penasaran ya, mungkin kan kita udah ngasih lihat ya foto-foto dari Gilang ya yang lumayan bagus banget. Dari day 1, day 2 sampai kita di Jogjanya ngapain. Karena kita ada special video juga
keseruan kita bareng teman-teman cycling di Jogja dari Perhaulan, Basic Cycle, sama Baik-Baik Saja. Mungkin bisa lihat keseruannya di video berikutnya di luar dari video kita di Long Way Home Volume 2 karena itu masih satu rangkaian kita juga. Jadi teman-teman bisa saksiin videonya dan keseruannya, rutenya seperti apa, makanannya seperti apa, terus juga ngopinya di mana. Mungkin bisa menjadi bahan referensi teman-teman kalau mampir ke Jogja dan goes di Jogja. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih. West terus. Nemenin anak-anak Bandung katanya. Siap. Mau kemana aja, gas. Terus. Kita ke kemana? Mas, go. Yo, maaf agak silap. Go. Lanjut ya Om. Lanjut. Gas. Halo teman-teman. Yo. Ayo, go. Sama kawan-kawan Jogja. Kawan-kawan Jogja. Di gang. Di Tour de Gang. Tour de Gang. Go. Abang nggak ngerti nyampe seni bandara. Saya biar. Beda. Itu sakit ya? Satu. Kau bandara ini sakit. Push. Kasih Jogja itu baksonya. Tuh, hari kita gigit. Ini gas. Monggo. Si kecaker. Deus, buat United Heart yang udah menjadi partner kita di event Long Way Home Volume 2 ini, terus dengan beberapa community partner kita yang sudah sangat menemani kita dari since day one, yaitu kayak Mix Match yang kebutuhan kita di back, itu makasih banyak buat Mix Match, terus juga buat Mirror Space yang udah ngasih kita jam buat tahu kapasitas kita gitu tuh kayak heart rate-nya, terus juga buat Eastwood yang udah ngasih celananya lumayan bagus banget yang kita pakai buat di malam harinya, nanti bisa dilihat di videonya ya. Terus juga buat Humblezing yang ngasih baju lumayan buat performance ya. Terus juga jaket yang ngebantu Cale, Fauzan, sama Pak Adam, sama kita-kita lah semua hampir mostly jaketnya sangat berguna. Terus juga MIC Haircut, terima kasih banyak Mr. Dance udah support kita, udah mau ya meluangkan waktunya untuk mensupport kita. Terus juga buat semuanya, buat teman-teman Tour de Fun juga yang udah support kita, udah ngasih semangat buat kita. Terus juga buat Jaya Maju, buat para bapak-bapak yang mempunyai bengkel ini, sangat terima kasih banyak udah nge-build sepeda kita. Terus juga udah ngasih masukan buat kita, ngasih servis sebelum berangkat dan sampai kita sampai di Bandung lagi. Terima kasih banyak buat Pak Momo, Pak Oksi, Pak Eji, Pak Agil yang udah benar-benar mempercayakan kita buat bikin program Long Way Home Volume 2 ini. Terima kasih banyak buat semuanya sih yang udah support. Semoga kita bisa bertemu lagi di Long Way Home Volume 3 ya. Yang kayaknya rutenya akan lebih ekstrim, akan lebih seru, akan lebih banyak fun-nya dibandingkan time-nya. Jadi tunggu aja dan saksikan videonya ya semua teman-teman. Terima kasih buat para community partner dan partnership kita yang udah support kita, dan terutama untuk bengkel ini Jaya Maju. Teman-teman Jaya Maju terima kasih, dan teman-teman Tour de Fun terima kasih banyak
atas support dan dukungannya. Terima kasih semuanya.